Shalom adik-adik. Yang kabarnya luar biasa, lambaikan tangannya bersama Karika. Katakan haleluya. Amin. Hari ini Karika percaya adik-adik siap untuk memuji Tuhan. Amin. Yang kabarnya luar biasa, sama-sama dengan Karika hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Ayo kita berdoa dulu. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat perlindungan-Mu Tuhan. Seminggu Tuhan boleh jagai kami lagi. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami masih bisa ibadah di rumah-rumah. Tapi kami percaya Tuhan hadir di rumah-rumah kami. Tuhan Yesus terima kasih ya kalau hari ini kami masih bisa sehat tanpa kurang satu apapun. Semua itu karena Tuhan. Tuhan, kalau hari ini juga kami mau ibadah, Tuhan berkati ibadah kami sepanjang sampai selesainya nanti. Tuhan juga berkati Kak Wanti yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Raja di atas segala Raja. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, mari kita tepuk tangan di atas kepala. Ayo kita tepuk tangan di atas kepala lebih tinggi lagi. Sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan
yang udah siap? Siapa yang rindu Tuhan hari ini? Yang benar-benar rindu, angkat tangannya bersama dengan Kak Rika. Katakan terima kasih Tuhan. Ayo angkat tangannya, gak ada yang buka matanya. Ayo kita hari ini mau fokus sepenuhnya sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu sama Tuhan hari ini. Amin. Ayo kita angkat pujian ini, katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik atas kami. Sambil mengangkat tangannya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
Hari ini kita mau berdoa buat bangsa kita. Katakan, Tuhan terima kasih hari ini Tuhan. Buat semua yang baik, buat keadaan baik hari ini. Tuhan Yesus, kami hari ini mau berdoa, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Buat Indonesia, buat negeri kami tercinta. Hari ini kami mau berkata, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati setiap pulau-pulau yang ada, setiap jajaran pemerintahan yang ada juga Tuhan berkati. Hari ini kami mau berdoa Tuhan buat Presiden Jokowi dan wakilnya Kiai Ruf Amin Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Berkati, beri kesehatan, berkati keluarga mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan buat negeri kami percaya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang beri jawaban, Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Dalam setiap ngambil keputusan, setiap program yang mereka ambil hari-hari ini Tuhan. Tuhan yang tolong, biar keputusan itu keputusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat kota di mana kami boleh ada Tuhan, Kota Padang. Kami mau berkata, diberkatilah Kota Padang, diberkatilah setiap orang-orang yang ada di Kota Padang. Berkati setiap orang-orang yang belum percaya Tuhan sekalipun. Kami mau berdoa buat mereka Tuhan, biar mereka boleh sama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan di kota ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Buat opa dan oma, Tuhan berkati ya Tuhan, berkati kesehatan, berkati beri umur yang panjang, berkati pekerjaan, setiap usaha tangan opa dan oma Tuhan berkati, berkati keluarga besar opa dan oma dimanapun berada, Tuhan yang tetap lindungi dan Tuhan yang jagai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hari ini kakak-kakak sekolah minggu, dimanapun kami berada, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih khusus hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami. Walaupun mereka ibadah di rumah-rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan hadir di setiap doa, pujian dan penyembahan kami, walaupun di rumah-rumah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, biar kami tetap sehat, kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini juga Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Wanti ya Tuhan, kalau hari ini dia akan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biar firman yang disampaikan Kak Wanti bisa kami mengerti dengan bahasa kami. Dan kami bisa melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita baca dulu ya Mazmur 91 ya, sama-sama dengan kakak ya, semua adik-adik di rumah. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Yeay. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Pasti kalian semua jawab kakak. Hari ini kakak akan sharing firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, jumlahnya 12 orang. Kakak juga mau kenalin satu orang sama kalian, supaya kalian ingat ya. Shalom! Namaku si Butet. Aku temennya Daud Kino. Kalian ingat aku gak? Jangan-jangan teman-teman lupa Butet. Aku sedih kalau kalian gak ingat aku. Aku juga mau dengerin Kak Wanti sharing firman Tuhan loh. Sekarang teman-teman duduk yang manis ya. Dengerin apa kata Kak Wanti. Nanti kita ngobrol lagi sama-sama. Oke, sekarang Butet diem ya. Kakak yang bicara. Nanti kakak mau sharing firman Tuhan. Kamu dan teman-teman dengerin aja. Oke, Kak. Ceritanya begini. Suatu ketika, Tuhan Yesus itu lagi berjalan di tepi Danau Galilea. Dia berjalan di sepanjang pantai Galilea. Itu adalah desa nelayan. Bukan kota yang besar, kotanya kecil sekali. Tapi Tuhan Yesus itu dia sedang mencari orang-orang yang akan dijadikan muridnya. Jumlah muridnya berapa? 12 orang. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus melihat ada 2 orang nelayan yang sedang mau menjala ikan di atas perahu. Namanya Simon Petrus dan Andreas. Jumlahnya 3 orang, Kak. Bukan, 2 orang aja. Simon Petrus itu dipanggil Petrus, yang satu lagi Andreas. Nah, disinilah perjalanan itu dimulai. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka. Kemarilah Simon Petrus, Andreas. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba Simon Petrus menaruh jalannya, lalu dia menghampiri Tuhan. Tuhan bilang, ikutlah aku. Tanpa bilang apa-apa, mereka langsung bilang, oke Tuhan. Lalu mereka bertiga jalan terus menyusuri pantai tersebut. Di tengah jalan lagi, mereka bertemu dengan 3 orang. Di sana ada Yakobus anak Zebedeus dan juga Yohanes. Lalu Tuhan juga memanggil mereka, kemarilah Yakobus dan Yohanes, ikutlah aku menjadi penjala manusia. Mereka tanpa bilang apa-apa, mereka langsung mengikut Yesus. Mereka percaya seketika itu juga bahwa panggilan Tuhan itu terasa sangat dalam di hati mereka. Kak, boleh tanya sesuatu gak? Boleh. Mau tanya apa, Butet? Kenapa sih Tuhan Yesus itu manggilnya seorang nelayan? Kenapa dia manggilnya bukan pengusaha, guru, pilot, dan yang lain-lain, yang tinggi-tinggi gitu? Justru karena Tuhan tuh maunya orang yang biasa aja. Karena dengan orang yang biasa, semakin besar kekuatan Tuhan tuh akan semakin nyata, akan semakin besar di dalam orang-orang yang biasa tersebut. Lalu ketika itu, karena gini, kamu dan teman-teman kamu dan juga kakak itu juga jadi murid Yesus. Kita ini adalah orang-orang yang biasa yang Tuhan panggil untuk menjadi murid Dia. Aku mau, Kak, aku mau. Teman-teman juga mau gak di rumah? Adik-adik mau gak di rumah? Harus mau ya jadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih sama Tuhan bahwa kita tuh sudah terpilih jadi muridnya. Pada akhirnya Yesus tuh terpilih. Dia memanggil semua, jumlahnya ada 12 murid. 12 murid tersebut itu
adalah orang-orang yang akan menjadi sarjana. Selama 3 tahun Tuhan Yesus akan mengajar mereka. Mereka akan dijelaskan bahwa tentang mengapa kedatangan Tuhan ke bumi ini. Seringkali mereka tuh, murid-murid Tuhan Yesus nggak memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Seringkali iman mereka tuh lemah. Seringkali mereka banyak ngelakuin kesalahan. Tapi dengan seiringnya waktu, lalu mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Mewartakan kepada seluruh umat manusia tentang siapa itu Yesus, siapa itu Yesus sebenarnya. Bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang telah mati lalu bangkit kembali. Dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Lalu juga tugas mereka adalah mereka harus menjadikan seluruh umat-umat manusia itu menjadi murid Tuhan Yesus. Begitu juga itulah menjadi tugas kita semua, tugas kamu dan juga tugas adik-adik di rumah. Apa sih tugas aku, Kak? Itu yang tadi Kakak sudah jelaskan tadi. Kamu harus ngasih tahu ke semua teman-teman kamu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia telah bangkit dari kematiannya. Kak, itu tadi setahu aku jumlah murid Tuhan Yesus itu ada 12. Ada yang kembar ya, Kak? Kembar? Yohanesnya ada, Yakobusnya ada 2, Simonnya ada 2. Bukan, Simon Petrus itu Petrus, satu lagi Simon. Yakobus itu Yakobus anak Zebedeus, satu lagi Yakobus anak Alfeus. Gimana kalau kamu nyanyi aja supaya teman-teman tuh dengar siapa aja murid Tuhan Yesus? Oke, Kak. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yeay! Semoga teman-teman juga ingat di rumah ya. Teman-teman kamu juga harus ingat nyanyiin di rumah supaya ingat nama-nama murid Tuhan Yesus. Oke adik-adik, apa yang kakak sampaikan itu pertama adalah bahwa Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Mereka adalah seorang nelayan. Tujuannya adalah supaya orang-orang biasa yang dipanggil supaya semakin besar kekuatan Allah itu pada orang-orang biasa. Di perjalanan waktu mereka mengalami segala hambatan, tapi Roh Kudus memimpin mereka. Begitu juga adik-adik semua di rumah. Jangan pernah takut untuk menjadi murid Tuhan Yesus, sebab Roh Kudus yang akan menuntun adik-adik untuk memberanikan diri, memberitahukan kepada semua teman-teman, terutama yang belum kenal sama Tuhan Yesus, untuk percaya sama Tuhan Yesus. Kasih tahu aja, "Hai kawan, Tuhan Yesusku tuh baik loh. Hai kawan, Tuhan Yesusku tuh luar biasa. Dia Allah yang ajaib, Allah yang hidup." Supaya mereka juga jadi murid-murid Tuhan Yesus sama seperti kalian semua. Oke, sekarang kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dengerin firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Kami mau mewartakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, keberanian, biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkati kami selama seminggu ke depan. Jagai kami, lindungi dari segala yang jahat, sehingga minggu depan kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Yeay, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.